Selamat datang di channel Zona Penyelamat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat menyaksikan. Dulu dia tewan bila pacarnya ditorong selesai ini ya. Jadi gua di sini dekat dulu. Hadir pada silaturahmi antara pasar dan Ada. Salawat dan salam kita persembahkan dari junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga para pengikut yaumil akhir. Yang kami hormati dan kami banggakan Pak Lukman, Kepala Dinas Damkar Kabupaten Pasir beserta rombongan ya. Kemudian yang kami hormati Bapak Camat Pak Warakomam ya, beserta jajarannya. Terima kasih atas kehadiran Pak Kepala Dinas dan Pak Camat, dan kami sangat senang sekali Pak, dan kami ya agak sedikit kaget ya, ini jumlahnya agak banyak, tapi lebih banyak lebih baik Pak ya. Jadi daripada berdua bertiga yang datang. Cuma sayangnya karena ini Kabupaten Pasir dekat, kira-kira ada yang nginap malah. Nah, berarti PAD kami kada masuk. Oh, rencana nginap Pak? Masya Allah, Alhamdulillah PAD kami meningkat. Terima kasih Pak. Karena apabila buan pian nginap Pak, otomatis kan kita PAD masuk Pak. Lewat hotel. Nah, itu Pak. Jadi terima kasih Pak Arif sebelah kanan kami. Ada tadi kasih juga, ada kasih Damkar. Kebetulan 1 Oktober kemarin sudah pensiun Kabid Damkar, jadi diganti oleh Pak Kasih, Pak Arif jadi PLT. Jadi kami kalau nya baik aja begawi bisa jadilah selajur. Ini kita sama aja kalau malah bahasa, karena Kabupaten Pasir ini beparakannya kita bersebelahan. Walaupun ada yang memang Kabupaten Pasir ini bukan orang asli Banjar, tapi bahasanya kayaknya bahasa Banjar juga malah. Iya. Jadi kita santai aja loh Pak boleh diusaha, santai aja. Ya, jadi kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas silaturahminya, dan kami mohon maaf kada pernah lagi silaturahmi ke Kabupaten Pasir. Walaupun kemarin kalau tidak salah anak buah kami pernah juga Damkar atau Satpol PP yang pernah sowan ke Kabupaten Pasir. Baik Bapak Ibu sekalian, kami di Satpol PP Damkar ini bergabung Pak. Jadi ada satu bidang Damkar. Jadi Satpol PP dan Damkar ada 15 orang untuk P3K Pak Kepala Dinas. Dan 3 orang itu kemarin ya ada kesalahan teknis, terpaksa masuk ke luar Pak, masuk ke DLH kalau tidak salah, itu yang ijazah SMP, SLTP, paksa masuk ke luar.
Saya tidak tahu tuh salah 15 jatahnya. Padahal kan di sana sekitar berapa orang nih Pak? Kalau tidak salah jumlahnya lebih dari 200 Pak. Jumlah keseluruhannya, jumlah pegawainya. Dia hanya dapat 15 Pak. Kalau kami kan cukup 117, kita dapat Satpol PP 27 Pak untuk P3K-nya. Damkarnya 15. Nah, jadi itulah. Kemudian bidang linmas, 1 bidang damkar. Nah, jadi bidang damkar ini kami ada mempunyai 6 unit. 6 unit, yaitu 5 unit damkar, satunya rescue. Rescue itu ya Triton. Kami buat untuk penanggulangan non kebakaran. Jadi mungkin sama aja pala kita di pasar juga bukan hanya kebakaran yang kita tangani, tetapi non kebakaran. Ya masyarakat lapor, ini ada ular di rumah, ini ada penyangat, ini ada tabuhan. ya itu. Jadi bubuhannya udah didatangi, hangus ularnya. Ternyata binian Pak yang lapor. Kan untuk desa Pak, kalau tidak salah ada 5 desa yang kami serahkan. Sama lewat Musrenbang tahun 2024 ini. Nah kemudian nanti tahun 2026 ya sama begitu juga. Artinya lewat Musrenbang tahun 2025. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, nah kemudian kita ini kan sama-sama Pak untuk mempersiapkan diri sebagai penyangga IKN. Nah, jadi sekarang ini Pak Camat dan Pak Kepala Dinas, kita ada Pak berusaha untuk unit damkar ini kami usahakan lewat Musrenbang itu 1 kecamatan 1 Pak dapat juga gitu. Karena kami ini kan belum ada redcar Pak. Nah lalu strategi kami yang kami serahkan nanti 2 unit itu ya kita suruh kupak aja lah. Itu bahasa Banjarnya suruh kupak. Artinya kami nyerahkan unit tapi bukan pian bentuk redcar. Wah kupak ya. Kan berupa SK ya kan, SK kepala desa. Cuma aja kami kalau buan pian kalau kami serahkan unit buan pian sebenarnya lah kalau desa kan berarti membentuk redcar kan. Nah jadi kami serahkan unit, maka buan pian yang memelihara lah. Nah itu bersebelahan persis dengan Marakumam Pak kecamatan. Nah kemudian tadi ada memang rencana kita ya Pak Kepala Dinas untuk perjanjian kerjasama Pak. Bagus Pak, kami menyambut baik kerjasama ini dan sangat penting. Apa yang tadi diceritakan oleh Pak Kepala Dinas, ada Pak ya, ada kebakaran ya di perbatasan. Kebetulan di daerah Kalsel Pak ya. Nah akhirnya bingung gitu nih siapa nih anunya. Nah jadi bagus Pak kita laksanakan buat perjanjiannya. Jadi kita biar enak Pak untuk apalagi kalau untuk Satpol Pak, Satpol PP Pak. Karena dulu pernah Pak di daerah Pasar Panas itu kan, kebetulan Pak kami di Pasar Panas daerah Kalteng itu kan batasnya itu jalan Pak, jalan raya. Jadi kalau sebelah kiri ini Kabupaten Balong, kemudian kalau sebelah kanan ini adalah Bantim, kami yang layang. Jadi kesulitan pelaksanaan kerjasama dan nanti kita mungkin kita mengikuti provinsi aja malah. Artinya kalau jalan provinsi tanggal sekian, hari sekian kita laksanakan logo. Tempatnya terserah aja anak di IKN situ kan. Anak di Bali kan. Terserah provinsinya ya Pak. Dan kami ini Pak sifatnya logo aja kita yang Pak. Logo misalnya ada surat itu. Sebab biasanya Pak kita kabupaten ini kan nunggu dari provinsi Pak. Dan kita senang kalau ada misalnya undangan. Nah, kalau di undangan itu kan biasanya paksa ya Pak. Baik, terima kasih Bapak Kasatpol PP dan Damkar Kabupaten Tabalong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tabalong beserta PLT Kepala Bidang Damkar dan Kasih. Yang saya hormati juga Bapak Camat Muara Komang Kabupaten Pasir beserta staf. Yang saya hormati juga teman-teman dari Dinas Damkar Kabupaten Pasir yang hadir pada hari ini, yang mungkin jumlahnya kurang lebih 20 orang ya. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya, atas rahmat dan kita pada hari ini bisa hadir, bisa bersama-sama bersilaturahim di kantor Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tabalong. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Yang pertama mungkin kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Kasatpol PP dan Damkar Kabupaten Tabalong yang telah bersedia dan berkenan menerima kunjungan kami pada hari ini yang memang kita jadwalkan kurang lebih 1 minggu yang lalu ya Pak ya, melalui WA kita komunikasi, koordinasi terkait dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama, dan ada beberapa kecamatan yang kami singgahi kemarin sekaligus juga jalan-jalan itu teman-teman. Walaupun sebenarnya kurang lebih 4 jam ya kalau dihitung jalan terus ya, 4 jam dari Grogot ke Komang itu kurang lebih 2 jam, mungkin dari Komang ke sini 2 jam juga ya ke Camat ya, kurang lebih 4 jam itu. Tapi kemarin 6 jam, tidak apa-apa karena banyak orangnya Pak di bawah ini, jadi semakin banyak orang itu semakin berat jadi bantu banyak mampir Pak. Ada beberapa kecamatan kami mampiri mulai dari Kuaro, Batu Sopang dan Komang itu kami berhenti, ada yang harus kami tinjau. Dan mungkin yang pertama juga kami sampaikan di sini sekedar perkenalan dari 20 orang ini. Kami perkenalkan mungkin sebelah kiri Bapak, ini ada Pak Sekretaris Dinas Pak Insinyur Tatang Dinas MM. Kemudian di sebelah kirinya ini ada Ibu yang berjilbab hitam, Ibu Kasubag Umum, Ibu Warsukni SP, Sarjana Pemadam Bu. SP2 Sarjana Pemadam dan Penyelamatan. Nah, sebelah kirinya itu Ibu Sri Hamidah SE, Sarjana Evakuasi. Ini Kasubag Perencanaan dan Keuangan. Di sebelahnya lagi itu Azhari, pemadam PTT ya, pemula ya. Kemudian di sebelahnya lagi itu Pak Norman Kristadi, Kasih Sarana Prasarana SP juga itu, SIP ya, pemadam pemula PNS tahun 2022 ya, 2022 PNS. Dari PNS kami itu kami dapat tahun 2002 10 orang Pak pengangkatan ya, 10 orang. Ini cuma 1 orang yang kami bawa, yang 9 orangnya di kantor. Sudah PNS kan? Kemudian di sebelahnya ini Pak
Zainuddin NZSE. Sarjana evakuasi ya. Wajib evakuasi. Ini penyanyi juga Pak. Kalau sudah ditinggal di mobil dia gerak-gerak sendiri. Ini Pak Kepala Bidang PPS, Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana. Kemudian di sebelahnya itu yang pakai kacamata. Jadi bingung ini Pak Kasih. Di sebelah aja ini Bapak Muhammad Sahroni, SPW. Ada pemadam juga. Kepala Seksi Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi. Ya. Kemudian di sebelahnya Bapak Muhtadin M. Kabitnya ini Pak Kabit di sebelah Ibu Kopi ini Kabit. Satu orang aja Pak yang kami bawa. Kami di Damkar itu ada 2 kabit, kabit pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana. Ini kami bawa Pak Zainuddin. Satunya lagi kabit pencegahan. Ini masih di kantor. Ada 2. Karena kami tipe C, baru terbentuk tahun 2020 awal. Sebelum Permendagri itu keluar, kami sudah terbentuk dengan PLT kemarin Pasek 2022 ya. 22 itu ada invasi, itu 14 orang ya, 14 orang yang dilantik sebagai profesional. Kemudian 1 bergeser ke struktural, sisa 13. Kemudian 2 orang meninggal, sisa 11. Nah 1 pensiun lagi, sisa 10. Tambah 20, sekitar 30 orang profesional kami Pak. Komandan Regu 2. Nah kenapa kami membawa komandan regunya dari tiap komandan regu? Komandan regu 1, 2, dan 3. Karena ini terkait dengan secara teknis nanti yang kita masukkan adalah sebagai pelaksana apabila memang terjadi kebakaran di perbatasan. Jadi mereka, teman-teman ini sudah paham apa yang harus dilakukan dengan koordinasi di perbatasan dengan Pak Camat. Ini ada Pak Camat juga. Kenapa harus koordinasi dengan Pak Camat? Karena ada anggota kami di kecamatan, dan kecamatan itu memang masih di bawah camat PMK itu. Dan ini masih kami koordinasikan untuk pembentukan posektor. Perbuknya kemarin masih terkendala di perbuk, ada yang miss dalam konsep perbuk itu. Ini masih dilakukan harmonisasi di bagian hukum, dan 5 itu di bawah camat. Nah 5 kecamatan ini rata-rata di sepanjang jalur provinsi, mulai dari Komam, Batu Sopang, Kuaro, Longikis, dan Lokali. Itu 5 kecamatan itu yang di pinggir jalan provinsi semua, jalan poros. Nah itu yang berada di bawah camat. Nah itu semua sudah kita berikan mobil. Kalau di Komam ada 3 unit Pak ya. Ada 1 kemarin kita berikan di Komam. Kemudian yang lain-lain itu rata-rata ada yang sama camat, tugas-tugas pemadaman dan non kebakaran ini bisa berjalan, karena memang tujuannya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat ya. Jadi bukan kita bertindak untuk kepentingan dinas, tapi kita bertindak ini untuk kepentingan masyarakat. Kemudian di sebelah Pak Muhtadin tadi ada Pak Nur Hadi. Nah ini salah satu analis muda ya. Tapi tua. Dia mau protes disebut muda tadi. Analis pemadam kebakaran, analis muda. Sudah 2 tahunan Pak ya. Ya, bentuk
resmi tahun 2021-2022 relawan dengan nama Masyarakat Peduli API MPA. Nah, kenapa kami namakan MPA Masyarakat Peduli API? Karena pembentukan itu menggunakan dana DBH DPR, dana bagi hasil reboisasi yang kami dapatkan tahun 2022 dan nomenklaturnya harus itu. Jadi ya kami bentuk saja tahun 2022 itu, mulai tahun 2021 MPA, dan kami lakukan pelatihan tahun 2022 juga kalau salah ya. Ya, di akhir tahun mulai bulan Juli masalah itu sampai di Oktober ya, Oktober, dengan jumlah sekitar 650-an orang. Nah, jadi sebutan di dana DBHDR itu MPA, tapi di kami itu adalah relawan pemadam kebakaran. Kenapa relawan pemadam kebakaran? Karena yang membentuk adalah Dinas Damkar dan fungsinya sama, cuma beda nama saja. Kemudian dilanjut lagi tahun 2023 sampai 2024, pembentukan relawan pemadam kebakaran Masyarakat Peduli API itu sudah berjumlah sekitar 1.200 ya. Sebenarnya redcar Pak, tapi belum kami kami registrasi di si pemadam itu. Kan ada aplikasinya, ini belum kami registrasi, masih dalam proses. Ada dari bidang pencegahan yang melaksanakan kegiatan untuk registrasi untuk mengokekan, ya kan. Kemudian nanti akan dibuatkan SK dari kepala dinas. Jadi itu masih didata ulang teman-teman yang sudah mendaftar di Redcar.